Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Setelah melaksanakan pembiasaan sholat duha, membaca mahfudot dan warnai dua ayat, mari kita belajar tematik. Untuk hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, ini tema 5 ini pengalamanku di tempat bermain. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu ada 2 pelajaran. Ada matematika, membandingkan panjang benda, dan menyelesaikan masalah panjang benda. Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia, yaitu menulis puisi. Langsung saja kita masuk ke matematika. Membandingkan panjang benda, halaman ke-50, 51. Silahkan boleh dibuka ya. Nah, ini yang harus diingat ketika membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Satuan panjang harus sama. Ingat ya, sekali lagi. Satuan panjangnya harus sama. Ketika satuannya itu ada yang dinyatakan dalam bentuk meter, dan satu lagi ada yang dinyatakan dalam bentuk sentimeter. Maka langkah yang pertama adalah menyamakan satuan panjangnya dulu. Salah satunya harus diubah ke dalam satuan panjang yang sama. Biasanya itu diubah ke dalam sentimeter. Oke, coba perhatikan contoh pengukuran panjang dari beberapa benda di sini ya. Nah, di sini ada bambu. Terus ada pita. Keduanya itu diukur menggunakan meteran. Dan yang terakhir ada penggaris. Nah, kita ketahui bahwa panjang bambu itu adalah 2 meter. Kemudian panjang pita 1 meter. Dan yang terakhir panjang tali rafia adalah 180 cm. Yang di sini diukurnya pakai penggaris. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk mengurutkan satu benda maka harus disamakan dulu satuan panjangnya. Nah, kebetulan di sini ada yang dinyatakan dalam meter, ada yang dinyatakan dalam sentimeter. Maka kita ubah dulu yang meter ke dalam sentimeter. Nah, ini juga yang harus diingat juga. Rumusnya adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sebelumnya sudah dipelajari kan bahwa untuk merubah itu tinggal dikalikan 100 ya ketika meter diubah ke sentimeter. Atau tinggal ditambahkan nolnya 2. Nah, di sini panjang bambu 2 meter, maka kita kalikan 100 atau ditambahkan nolnya 2 menjadi 200. Ingat ya, angka di depannya harus tetap sama dengan yang di sini yang meter. Jangan ada yang dirubah, yang berubahnya hanya ditambahkan nolnya 2. Nah, begitupun di sini panjang pita. Kita ubah menjadi berapa? Ya, 100 cm. Nah, panjang ketika benda tersebut dinyatakan dalam satuan sentimeter adalah sebagai berikut. Nah, panjang tali rafia 180 cm
panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Nah, setelah ini kita bisa membandingkan suatu benda itu. Nah, di sini tali rafia lebih panjang dari pita. Tali rafia lebih pendek dari bambu. Nah, tergantung dari besar atau kecilnya suatu angka yang dinyatakan dalam sentimeter. Kita juga dapat mengurutkan suatu benda ini. Nah, jadi urutan nama benda dari terpanjang adalah bambu yang panjang 200 cm merupakan yang paling panjang, kemudian tali rafia dan panjang pita ya hanya 100 cm. Oke, itu ya. Selanjutnya, nah ini juga menyelesaikan masalah panjang benda. Ini juga sama seperti tadi, jadi harus disamakan dulu satuan panjang bendanya. Nah, rumusnya juga sama, 1 meter sama dengan 1 cm. Oke, ini halaman ke-56. Langsung saja kita menyelesaikan suatu permasalahannya. Oke, dikatakan bahwa Dedi merangkai beberapa sedotan hingga 2 meter. Made juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Jika sedotan Dedi dan Made disambungkan, berapa cm total panjangnya? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa cm total panjangnya. Berarti tinggal ditambahkan dan harus diubah dulu ke dalam sentimeter. Nah, ini jawabannya. Sedotan Dedi 2 meter, sedotan Made 150 cm. Nah, rumusnya 1 meter sama dengan 100 cm. Maka yang harus diubah dulu yang meter ke dalam sentimeter. Di sini sedotan Dedi 2 meter, maka ubah dulu ke dalam sentimeter. Nah, berarti 2 meter sama dengan 200 cm. Sedangkan sedotan Made sudah dinyatakan dalam sentimeter, maka di sini tidak diubah, tetap 150 cm. Nah, karena di sini yang ditanyakan berapa cm total panjangnya. Jadi tinggal ditambahkan. Oke, kita tambahkan, maka jawabannya adalah 300 cm. Jadi anak-anak juga harus paham ya di sini ketika menghadapi soal cerita, apakah itu ditambah atau dikurang. Itu tergantung dari pertanyaan yang diajukan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jadi panjang sedotan Dedi dan Made jika digabungkan adalah 350 cm. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, Komang memilih tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut ia gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Berapa cm sisa tali rafia Komang? Nah, di sini ada yang dinyatakan dalam meter, maka kita ubah dulu sesuai dengan pertanyaannya berapa cm. Jadi dirubah dulu ke dalam meter. Kita jawab tali rafianya sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Digunting sepanjang 80 cm. Nah, berarti di sini kalau digunting berarti berkurang, maka di sini tinggal dikurangi ya. Tapi sebelum itu kita ubah dulu ke dalam sentimeter. Yang mana yang ini? Yang tali rafia, karena ada meternya. 1 meter lebih 50 cm.
Nah, rumusnya sama. Kita ubah dulu. Nah, kalau seperti ini, ingat ya, angkanya tidak boleh berubah. 1 meter lebih 50 cm, kita tinggal tulis kembali angkanya saja. Yang dihilangkan cukup meter lebihnya saja. Jadi panjangnya 150 cm. Ingat ya, angkanya tidak boleh diubah. Ada 150, maka totalnya menjadi 150 cm. Yang 80 cm itu tidak diubah. Setelah ini, karena di sini digunting, yang ditanyakan adalah sisanya, berarti dikurangi. Maka jawabannya adalah 70 cm. Jadi panjang sisa tali rafia komang adalah 70 cm. Oke, alhamdulillah ya. Itulah penjelasan dari matematika. Jadi pada intinya adalah satuan, baik itu mengurutkan benda maupun membandingkan benda ataupun menyelesaikan suatu permasalahan panjang benda, hal yang harus diselesaikan dulu yaitu adalah menyamakan satuan panjangnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Ini untuk menulis puisi, berikut langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema sesuai yang kalian inginkan. Itu temanya apa saja yang kira-kira oleh kalian itu minatnya ke sana. Misal contoh temanya tentang alam, tentang pemandangan hutan, pemandangan sawah dan lain sebagainya, ataupun temanya tentang di sekolah. Nah, kemudian setelah menentukan tema, yaitu tinggal tuliskan kata atau kalimat yang indah sesuai tema tersebut. Ya, terus seperti kalau di gunung misal sepertinya kata atau kalimat yang indah itu adalah tentang bagaimana kesejukan di gunung itu gimana, maka kita tuliskan apa saja yang sesuai dengan tema itu. Dan yang terakhir adalah susunlah kata atau kalimat tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Nah, itu dia cara untuk menulis puisi. Jadi hal yang pertama adalah menentukan tema puisi dulu. Kemudian yang kedua adalah menuliskan kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Dan yang terakhir tinggal menyusun kata atau kalimat tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.